Pasca peristiwa Fathu Mekah di tahun 9 Hijriah, masyarakat Arab dari berbagai wilayah datang berbondong-bondong untuk menyatakan keislamannya. Namun fondasi keimanan mereka yang belum kuat masih sangat rentan untuk digoyahkan. Kondisi inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh seorang tokoh asal Bani Asad yang haus akan kekuasaan. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ia segera memanfaatkan momentum ini untuk memproklamirkan diri sebagai nabi. Dialah sang nabi palsu, Tulaihah al-Asadi. Pemilik nama asli, Tulaihah bin Huwailid ini berasal dari Bani Asad, sebuah suku besar yang menetap di wilayah Irak. Tulaihah al-Asadi tercatat pernah memeluk Islam, bersamaan saat masyarakat Bani Asad menyatakan keislamannya. Namun ambisi kekuasaan yang terpendam membuatnya buta, dan ia pun mengatur rencana demi mewujudkan obsesinya. Maka setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di tahun 11 Hijriah, dengan penuh percaya diri, Tulaihah mengumumkan kepada masyarakatnya telah menerima wahyu dari Jibril untuk mengemban tugas sebagai utusan Allah. Dirar bin Azwar yang datang ke Bani Asad itu bahkan berhadapan dengan Tulaihah. Disebutkan bahwa Dirar kemudian mengayunkan pedangnya ke arah Talha, ke arah Tulaihah, dan ternyata pedang itu tidak mengenai tubuhnya, tidak melukai tubuhnya. Berita yang disebarkan di luar adalah Tulaihah orang sakti, orang hebat. Dan itu menjadi kesempatan bagi Tulaihah untuk mengumumkan, mendeklarasikan kenabiannya. Tulaihah juga menyebarkan ajaran yang ia buat sesuka hatinya demi mendapatkan simpati dari masyarakat luas. Ia mengganti gerakan sholat serta menghapuskan kewajiban zakat. Maka ketika datang utusan dari Madinah untuk mengumpulkan zakat, dengan tegas masyarakat Bani Asad menolak membayar zakat mereka. Man ant? Wa madza turid? Ana Irbad bin Sariyah. Arsalani Rasulullah li ajma' as-sadaqat wa qad jama'tuha wa lam yabqa illakum. Rasulullah qad mat wa inqadat an-nubuwwah bi mawtih wa lan nuti'a ahadan ba'dah. Lakin Abu Bakr as-Siddiq khalifatu Rasulillah. Bani Sulaym lan tuqaddima shay'an. حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل هيا توقف هذه الصدقات ونحن أحق بها من يثرب دعها وانجو بنفسك. Ini adalah sudah merupakan terang-terangan memerangi syariat Islam. Itulah mengapa disebut sebagai bagian dari pemurtadan. Ini murtad, jadi bukan hanya berpindah agama, dia masih sholat. Abu Bakar mengatakan tidak pernah Islam memisahkan antara sholat dan zakat. Kalimat sangat tegas. Jadi siapapun yang hari ini memiliki kekayaan, kemudian dia berpikir bahwa syariat Islam hanya sholat tapi tidak urusan hartanya, tidak ada zakatnya, maka Abu Bakar As-Siddiq pernah menegaskan, Islam tidak pernah memisahkan dalam syariatnya antara sholat dan zakat. Demi Allah, kalau mereka menghalangi zakat sekecil apapun yang dulu pernah mereka bayarkan di zaman Rasul, pasti aku perangi mereka. Ya qaum, istahdu billahi wa bai'u Abu Bakar. Atas upayanya ini, Tulaihah berhasil mempersatukan 3 suku besar Arab, yakni sukunya sendiri Bani Asad, Bani Ghatafan, dan Bani Ta'i. Antum ahli wa qaumi wa ashirati. Aina baytum nushi wa aradtumuni. Fala amliku illa an aqula lakum hasbi Allah wa ni'mal wakeel. سأبلغ خالدا رفضكم البيع. انتظر، لم نقل كلمتنا بعد. أرجو أن تسبق كلمتكم سيف خالد. أمهلنا 3 حتى نسترجع من لحق منا بطليحة، لأن إن خالفنا طليحة لم نأمن على قومنا عنده.
فقد يقتلهم أو يرتهنهم. لكم ذلك، سأبلغ خالدا بالأمر. Dalam menyampaikan ajarannya, Tulaiha juga mendapat dukungan dari seorang sahabatnya yang bernama Uyainah. Assalamu alaikum ya Nabi Allah. وعليك الحمد لله. كنت أخبر النوار بوحي السماء. أي وحي؟ أخبرني ذنون أن الله سيمدني برجل يحبه ويعلي كلمته، وكم أملت أن تكون أنت، والحمد لله الذي صدق وعده. ما بك يا عيينة؟ إني امرؤ واضح وجلي، لا أخفي ما في نفسي. قل ما في نفسك. إن في شك من نبوتك. وماذا أفعل كي أنزع الشك وأزرع اليقين؟ لا أبا لك. هل أنت مرينا بعض نبوتك؟ فقد رأيت ورأينا ما كان يأتي محمد. نعم، إن أرسلت فارسين اثنين على فرسين أغرين محجلين من بني نصر بن قعين أتوكم من القوم بعين. أرسلوا فارسين من بني نصر. Melalui Uyainah, ratusan orang berhasil dipengaruhi dan menyatakan keimanannya pada Tulaiha. Sementara di Madinah, di bawah komando Khalid bin Walid, Abu Bakar segera membentuk operasi militer untuk menumpas Tulaiha yang dianggap sebagai ancaman instabilisasi terhadap akidah umat. من أنتما؟ أنا ثابت بن أقرم، وهذا عكاشة بن محصن. أنتما من جيش خالد إذن، وأنا حبال ابن أخي طليحة نبي الله. إنهما ثابت وعكاشة رحمهما الله. أقيموا عليهما الصلاة ووارج جثمانين الثرى. سيدفع الثمن طليحة، سيدفع الثمن غاليا. Inilah operasi yang dikenal dengan nama penumpasan gerakan murtad. Pasukan muslimin bergerak menuju Bani Ta'i sebagai sasaran awal. Tanpa kesulitan, pasukan muslimin berhasil mengislamkan kembali masyarakat Bani Ta'i. نوار، ماذا هناك؟ جاء من أرسلت كي يتسقط الأخبار. لماذا لم تدخليه؟ لا أريد أن يراك رجالك بهذا المنظر كي لا تخور قواهم. خالد بن الوليد نزل بأجأ وسلمى، فما أنت فاعل؟ قولي لعيينة بن حصن أن يسير بالجيش إلى بزاخته، وأسأل الله العلي أن ينصر نبيه على من يعاديه.
Selanjutnya, pasukan bergerak menuju wilayah Buzokoh, di mana Tulaihah dan para pengikutnya telah bersiaga menyambut dengan kekuatan maksimal. يخرج علي طليحة! لا تصغي اسم نبينا. إن من عهد خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا أن ندعوك إلى الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن تعود إلى ما خرجت عنه فنقبل منك ونغمد سيوفنا عنك. اسمع يا خالد، إنني أشهد أن لا إله إلا الله وأنني رسول الله. أنا نبي مرسل يأتيني ذنون كما كان يأتي جبريل محمدا. أين جنودي المردة؟ المردة! تأتوا الميسرة. الله أكبر! الله أكبر! Disinilah peperangan dahsyat tak terelakkan. Semangat jihad pasukan muslimin berhasil membuat pasukan Tulaihah kewalahan. Bahkan Uyainah sempat menanyakan wahyu dan meminta pertolongan malaikat pada Tulaihah yang sedang bersembunyi di dalam tenda. Tulaihah! Ya Tulaihah, ويحك يا عيينة أما تقول يا نبي الله؟ قبحك الله من نبي. خبرني ما نفعل الآن. ماذا أفعل بالنبوة؟
ما زلت أدعوه ولم يلبني. جد لنا مخرجا فسيوفه هلكا. ارجع قاتل يا ابن حزم، ولا يدخلك الشك في نبيك أبدا. لنعمل السيف فيهم يا قعقاع. أنا في الميسرة. لا يا خالد، أنا في الميسرة. Ragu Tulaiha akhirnya menyadarkan Uyainah bahwa sahabatnya ini tak lebih dari seorang pembohong. Hal ini semakin terbukti dengan kaburnya Tulaiha bersama sang istri justru di tengah berkecamuknya perang. Kondisi ini tentu membuat pasukan muslimin dengan mudah memukul mundur pasukan Tulaiha. Di negeri Syam, di tempat pelariannya inilah, Tulaiha akhirnya bertaubat dan kembali memeluk Islam. Sejarah menyebutkan, di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, Tulaiha mendalami Islam dan sempat datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah umroh. Dan atas kebesaran hati Abu Bakar, Tulaiha diizinkan terlibat dalam momen-momen jihad bersama pasukan muslimin. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika mengirimkan pesan kepada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu di negeri Syam, karena dari situ adalah wilayahnya seorang Tulaiha dan Tulaiha memahami betul wilayah itu, maka Khalid dipesani oleh Abu Bakar As-Siddiq bahwa mintalah saran kepada Tulaiha, tapi jangan angkat dia sebagai pemimpin. Ini gabungan antara pengakuan seorang Abu Bakar tentang kehebatan Tulaiha dengan posisi Abu Bakar yang sedang ingin mengobati penyakitnya Tulaiha. Bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengakui Tulaiha punya kemampuan dan penguasaan terhadap wilayah Syam, sehingga perlu pendapatnya untuk dimintai. Tetapi ambisi dia menjadi seorang pemimpin itu tidak layak dia diberi kepemimpinan. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, wilayah Islam semakin diperluas hingga mencapai Persia. Tahun 14 Hijriah menjadi puncak Muslim menguasai wilayah Persia melalui Perang Qadisiyah. Di perang inilah Tulaiha membuktikan pertobatan diri dan kesungguhan imannya. Meskipun tanpa menyandang jabatan apapun, Tulaiha berhasil menorehkan prestasi besar di Perang Qadisiyah. Dia tembus, dia naik kuda dan dikenal bahwa dia punya keahlian berkuda yang luar biasa masa dahulunya. Dia naik, kemudian dia tembus, akhirnya kemudian dikejar dia oleh pasukan Persia untuk ditangkap. Tapi yang terjadi dengan kemampuan dia, malah dia berhasil membunuh 2 dari pimpinan Persia dan menahan 1 dari mereka. 1 yang ditahan inilah yang dibawa ke muslimin. Ini jelas harta karun luar biasa, karena
ini adalah salah satu pimpinan Persia, muslimin akan mendapatkan informasi tentang Persia. Dibawa menghadap ke Sa'ad bin Abi Waqqas. Disinilah dia membuktikan bahwa saya bukan seorang pengkhianat. Saya telah kembali menjadi seorang muslim yang baik. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu sebagai panglima tertinggi muslimin saat mendapatkan salah seorang pimpinan pasukan Persia, dia mencoba untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan ingin mengetahui keadaan pasukan Persia. Kemudian orang yang ditanya ini, orang yang ditawan oleh Tulaihah ini, dia berkata, sebelum saya bercerita menjawab pertanyaan kalian, izinkan saya bercerita tentang orang yang menawan saya, yaitu Tulaihah. Kenapa dia sampai melakukan itu? Karena kekaguman yang luar biasa. Ada orang punya kemampuan dan keberanian sehebat Tulaihah. Sampai kemudian disebutkan bahwa orang ini walaupun sendiri, dia seakan seperti 1000 orang dalam kehebatannya. Ini pujian orang itu, dan dinyatakan bahwa orang itu kemudian masuk Islam. Kemudian masuk Islam dengan baik, dan inilah yang membantu muslimin untuk mengetahui kekuatan Persia. Ini adalah salah satu karya besar seorang Tulaihah, di mana dengan ini dia menunjukkan kesungguhannya sebagai seorang muslim yang sejati. Perjuangan demi perjuangan terus dilakukan Tulaihah. Ia pun tak henti mendalami Islam untuk menguatkan keimanannya. Hingga di tahun 21 Hijriah, Tulaihah mengakhiri hidupnya dengan jalan amat mulia. Ia syahid di Medan Nahawan. Sebuah pertempuran di mana Tulaihah dan kaum muslimin berperan menutup peradaban Persia. Rahimahullah, Tulaihah al-Asadi. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau, kalau kalian harus mengikuti, mengagumi seseorang, kagumi orang yang sudah meninggal. Fa innal hayy la yu'man 'alaihil fitan. Karena yang masih hidup itu belum aman fitnah. Kalau kita latih diri kita selalu kagum, tidak ada habisnya pada orang yang masih hidup, dia sekarang baik, setelah itu dia berubah, kita kecewa. Jangan-jangan kita bukan hanya kecewa pada orang, pada orangnya, tapi kita kecewa pada kebaikan. Itu yang bahaya sekali. Akhirnya kemudian kita jauh dari kebaikan. Sebaliknya, ada orang bisa jadi sangat rusak seperti Tulaihah, tetapi kemudian akhir kehidupannya justru menjadi orang yang sangat mulia. Jangan mudah memvonis orang saat dia masih hidup. Yang ada adalah kita mendoakan kebaikan agar dibukakan pintu hidayah untuk siapapun.